Ya. Saya enggak akan komentar masukan mengenai aspek legal. Ya. Tapi Kepres dan Ipres ini buat saya pribadi dan teman-teman nggak kaget. Kenapa nggak kaget? Biar Anda tahu, tolong catat. Tahun 2015 bulan November, rekan saya paparan tesis S3 di UI mengenai bangkitnya komunis gaya baru di Cina dan di Indonesia dibangkitkan PKI gaya baru. Salah satu yang ditampilkan risetnya itu mengenai strategi bagaimana mereka menguasai balas dendam itu tidak tampil seperti PKI yang lama. Mereka tidak butuh merekrut anggota. Mereka justru pakai tangan-tangan orang lain, memapari ulama segala macam, tapi melaksanakan strategi untuk kepentingan mereka. Kemudian strategi yang lainnya adalah yang nama kudeta konstitusional. Sudah terjadi. Ini salah satu contoh yang paling real, paling nyata, paling berani. Nah, ingin sampaikan satu hal. Ketika teman saya paparan 2 kali terbuka di publik di Forum Purnawirawan TNI Angkatan Darat dan Forum Purnawirawan TNI dan Polri di Kartika Chandra 2 kali. Kira-kira 2 minggu setelah itu teman saya dipanggil oleh LBP, dimaki-maki. Anda bayangin, dimaki-maki. Dia bilang, saya buat riset kok. Dituduh apa? Ini mau kampanye buat Prabowo ini. PKI udah nggak ada. Dia bilang, ini buktinya bantah. Saya riset. Ini Anda tolong catat ini. Tolong catat. Yang dimaki-maki siapa? Ya teman saya riset itu. Dipanggil ke kantornya. Kemudian apa terjadi? Dia perempuan, dia menikah segala macam. Sampai sekarang dia masih diancam. Sampai sekarang. Udah gitu dia ngilang kemana nggak tahu, dilempar kemana-mana segala macam. Tapi saya ngikuti dan semuanya terjadi. Kudeta konstitusional. Pesan tersiratnya, PKI nggak salah, kita minta maaf. Itu pesan tersiratnya. Ciri-ciri PKI, termasuk PKI gaya baru adalah dia ngumpet di bawah permukaan, diam-diam bergerak. Ini Anda lihat sekarang, omnibus law segala macam. Dan dia bikin bola-bola yang bikin orang sibuk sehingga melupakan sumber masalahnya. Oligarki lah, Undang Dasar 45 lah, demo. Itu yang dibikin orang jadi sibuk. Sumber masalah siapa? PKI gaya baru yang bermain. Tolong cek, itu XPRD di istana semua. Oke. Jadi ini menggiring saya dan teman-teman persepsi ini Pak Jokowi dibodohin atau dia memang bagian dari PKI gaya baru. Cuman itu. Tolong kami dibantu, jangan mengarah pada persepsi. Saya ngomong keras-keras saja. Kenapa? Udahlah, bukti banyak betul lah. Jangan razia, Pak Jokowi mengatakan jangan TNI Polri dilarang merazia kaos atau barang-barang palu arit. Apa maknanya? Ketika orang mengatakan, wah nih anak muda pakai kaos palu arit ditahan, itu mode. LBP yang ngomong. Saya dapat dari rekan saya, Salim Said, ternyata omnya PLBP, catat. Ketika G30S meletus gagal, dia lari ke Australia. Catat. Jadi udah bermain, ini bukan kebenaran. Pertanyaan, kenapa terjadi? Karena kita membiarkan, kita diam, kita anggap enteng. Itu aja. Setelah ini minta maaf, besok akan digerakin lagi yang lain. Sudah mulai nih. TNI akan dijinakan, akan diadu gini, Islam dipecah belah, muncul Islam Nusantara, Islam supaya hancur lebur. Kenapa? Hanya 2 yang pilar yang ditakuti PKI, umat Islam dan TNI. 2. Mereka punya pengalaman. Jadi kalau kita diam aja akan muncul yang ketiga. Saya ngomong belak-belakan aja. Dari UWOS mengatakan seperti itu, dan ini bukan sekali saya ngomong. Silakan. Oke. Kalau yang lain ngomongnya baik-baik, saya ngomong to the point. Mohon Pak Jokowi jangan mengarahkan persepsi kami mengatakan Anda bagian dari PKI gaya baru. Jangan arahkan kami ke sana. Jadi kalau Anda tidak cabut ini, Anda terlibat dengan kudeta konstitusional dan termasuk ciri-ciri PKI bohong, putar balik fakta, fitnah dan teman-temannya itu. Catat serta membunuh. Serta membunuh.
Jadi orang kita apa? Oh nggak usah, nggak ini belum. Dibikin aman, nggak ada PKI. Pakai mana PKI, mana pakai? Itu Ripka Cipnaning ngomong apa itu? Udah 20 juta. Ya ini Tadi dia main oh aja. kita hari ini datang sudah menyerah. Jadi jangan kami diarahkan di sana. Tolong dicabut ini. Ya udah. Ya itu aja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari. Ya, lanjut. Ya, udah. Saya meletup saya lagi.